Nah, setelah sebelumnya kita udah tahu nih, kita udah kenalan sama jurnal eliminasi general yang pertama, yakni jurnal eliminasi general terkait akuisisi. Sekarang kita masuk ke jurnal eliminasi general yang kedua, yakni terkait dividen. Nah, untuk dividen yang dicatat dengan metode cost itu jurnalnya itu lebih simpel dibandingkan jurnal eliminasi yang dicatat dengan metode equity. Oke, kita mulai dulu ya. S itu ketika membagikan dividen itu dia akan menjurnal seperti ini, dividen S pada cash. Oke, berarti dia mengeluarkan cash dan juga mendebit return earning-nya. Jadi sama-sama berkurang kan kekayaan S-nya. Nah, si P itu mencatatnya untuk yang metode cost, itu dia akan mencatat cash pada dividen income sebesar 8.000. Kita asumsikan kepemilikannya masih 80% ya. Nah, itu untuk metode cost. Sedangkan untuk metode equity, P itu mencatat dividen itu dengan cara seperti ini, cash pada investment in S sebesar 8.000. Jadi P tidak mengakui adanya dividen income, tapi P itu langsung mengurangi investment in S. Seperti itu bedanya. Jadi bedanya ada di sisi kreditnya, yang satu dividen income, yang satu investment in S. Lalu gimana eliminasinya? Nah, eliminasinya itu kalau cost itu biasanya terpisah. Jadi dia langsung dividen income pada dividen S sebesar 8.000. Nah, kalau berdasarkan metode equity itu dia digabung dengan jurnal penyesuaian net income. Jadi jurnal itu digabung seperti ini, income from S, dividen S, dan investment in S. Nah, ini kita asumsiin dulu ya. Kalau net income-nya itu P itu nyatetnya seperti ini. Misalkan S itu punya net income sebesar 20.000 misalkan. Jadi net income S itu 20.000. Nah, si P ini mencatat net income S itu dengan nilai 16.000. Kenapa 16.000? Karena 20.000 dikali dengan 80%. Jadinya 16.000 seperti itu. Ini net income ya. Oke, jadi di sini P ketika melakukan pencatatan terkait net income S itu mencatat investment in S pada income from S sebesar 16.000, yakni 80% dari 20.000. Nah, lalu kita sekarang fokus ke sini, ke jurnal eliminasi dengan metode equity. Untuk dividen S-nya, dividen S ini sama dengan nilai dividen income-nya. Jadi dividen S ini melambangkan dividen dari S yang dimiliki oleh P. Karena tadi dividennya S itu 10.000 dan kepemilikan P terhadap S itu 80%, maka yang dicatat di sini adalah 8.000, yakni 80% dikali dengan 10.000, seperti itu. Nah, income from S itu nyatetnya dari mana? Income from S ini merupakan net income S yang khusus dimiliki untuk P. Jadi tadi kan kita udah tahu kalau S itu sifatnya dimiliki. Nah, yang memiliki S itu bukan cuma P, tapi ada pihak lain, pihak minoritas yang kita catat di jurnal akuisisi sebelumnya itu kita catat sebagai NCO equity. Jadi ada pihak minoritas, ada pihak P. Nah, income from S ini merupakan net income S yang benar-benar dialokasikan untuk P, seperti itu. Nah, untuk kasus general ini, jadi ini kan tadi kita udah belajar kan kalau jurnal eliminasi itu ada 4, general, inventory, aset tetap, dan obligasi. Untuk sekarang kita bahas yang terkait general dulu ya. Untuk yang general ini, income from S ini berasal dari mana aja? Berasal dari net income S dan juga penambahan atau pengurangan amortisasi expense dari unamortized excess yang sebelumnya. Jadi kan di jurnal akuisisi sebelumnya kita mencatat ada unamortized expense kan. Nah, jurnal unamortized excess ini kita alokasi lagi, ada yang ke building, ada yang ke inventory. Nah, kalau buildingnya ini ada di sisi debit, berarti cara building ini bisa berkurang dari 300 ke 240, berarti kan ada jurnal seperti ini, ada jurnal amortized expense pada building sebesar berapa? Sebesar 60, ya kan? Sebesar 60, ini 60. Ini deh, 60. Ini 60. Nah, kenapa ada jurnal ini? Dengan ada jurnal ini makanya buildingnya udah bukan 300 lagi tapi menjadi 240. Nah, unamortized expense ini yang ada di debit ini
yang akan masuk ke sini, yang akan mengurangi net income. Nah, kenapa di sini dibikin plus minus? Karena tergantung dari unamortized-nya. Apakah unamortized-nya itu overvalued atau undervalued. Jadi menyesuaikan itu. Nah, setelah kita tahu nih kalau general itu caranya menambahkan net income S dan menambah atau mengurangkan amortized expense. Nah, setelah tahu nilainya itu kita dikalikan dengan persentase kepemilikan. Kenapa persentase kepemilikan? Karena ini sifatnya upstream. Betul kan, upstream, karena net income S itu dioper ke P. Karena net income S dioper ke P, berarti kan jurnal itu bakal seperti ini. Jurnal itu bakal ke atas seperti ini. Net income S itu bakal dioper ke P. Berarti kan jurnalnya upstream kan. Sama halnya dengan amortized expense tadi. Diakui oleh S akan dioper ke P seperti itu. Jadi untuk jurnal-jurnal ini itu pastikan itu selalu upstream atau selalu dikalikan dengan persentase kepemilikan. Jadi setelah dapat net income S dan amortized expense ya, itu jangan lupa dikalikan persentase kepemilikan dulu, baru itu bisa disebut dengan income from S. Dalam hal ini berarti persentase kepemilikannya adalah 80%. Nah, seperti itu terkait income from S. Nah, karena ini sedang membahas persentase kepemilikan dan juga net income S, maka akan muncul juga penyesuaian untuk NCI equity-nya. Kalau tadi kan ini penyesuaian untuk investment in S. Nah, ini sekarang kita bakal bahas juga jurnal untuk penyesuaian NCI equity. Nah, untuk jurnal penyesuaian NCI equity ini mirip-mirip sama jurnal atasnya sebenarnya. Bedanya tuh ada di sisi debit sama kreditnya satu-satu aja. Dividen S-nya itu tetap sama. Kalau tadi misalkan dengan metode equity, kita mencatat dividen S itu 8.000. Ini untuk investment in S-nya. Sementara itu untuk NCI equity, dividen S untuk pihak lain itu 2.000. Kenapa 2.000? Karena 20% dikali dengan 10.000. Seperti itu. Nah, sekarang karena tadi itu ada beberapa ketentuan untuk income from S, maka di sini juga ada beberapa ketentuan untuk NCI expense. Nah, ketentuan untuk NCI expense ini sama dengan income from S, cuman bedanya itu kalau yang tadi itu untuk P, kalau yang ini tuh untuk selain P. Jadi sama-sama ditambah net income S dan juga ditambah kurang sama amortized expense, tapi bedanya itu dikali dengan persentase minoritas. Kalau ini persentase kepemilikan kan. Nah, berarti ini dikali dengan 20%. Nah, terus misalkan ada banyak transaksi nih. Gimana nih caranya kita ngitung income from S maupun NCI expense ya? Nah, cara ngitung income from S itu kayak gini. Kita pertama pisahin dulu transaksi mana yang downstream sama upstream. Kalau kondisi kayak gini kan berarti kita ini upstream semua kan. Jadi kita bisa nih mana yang downstream sama mana yang upstream. Habis itu kita jumlahin nih. Kita jumlahin downstream berapa, kita jumlahin upstream berapa. Nah, habis itu untuk yang upstream itu kita kali dengan persentase kepemilikan. Persentase kepemilikan 80%. Jadi di sini itu 100%, di sini 80%. Baru nanti kita jumlahin dua-duanya. Itu cara menghitung income from S. Nah, cara menghitung itu mirip dengan menghitung NCI expense. Tapi NCI expense ini lebih mudah karena hanya memperhatikan yang upstream kan. Pertama sama kita pisahin yang upstream sama downstream. Lalu untuk yang downstream ini langsung kita hiraukan aja. Kita hiraukan. Karena NCI expense itu hanya memperhatikan yang upstream kan. Nah, habis itu kita jumlahin yang khusus upstream, lalu kita kali persentase minoritas. Seperti itu. Itu untuk menghitung NCI expense dan income from S. Terus itu cara mengisi investment in S sama NCI equity-nya gimana? Berarti ini tinggal menyesuaikan NCI expense sama dividen S-nya. Misalkan tadi NCI expense-nya kita dapat misalkan ya, ini kita misalkan udah dapat 12.000 misalkan. Ya udah berarti NCI equity-nya ini menyesuaikan jadi 10.000. Seperti itu cara cepatnya. Misalkan ini income from S-nya berarti ini 28.000. Nah, berarti investment in S ini kita bikin penyesuaiannya 20.000 seperti itu. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatiin di sini itu adalah menentukan income from S dan NCI expense, di mana untuk setiap jenis transaksinya ini berbeda-beda rumusnya. Nah, karena ini kita masih bahas di general, jadi kita bahas general dulu. Untuk general ini ada dua unsur, yakni net income dan amortized expense. Dan jangan lupa untuk income from S berdasarkan persentase kepemilikan, kalau NCI expense berdasarkan persentase minoritas. Jadi sekian untuk jurnal eliminasi dividen, net income, dan juga NCI.